ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Sampah organik adalah segala jenis sampah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bersifat dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik adalah sisa-sisa makanan, kulit buah, daun kering, sisa sayuran, dan sisa bahan dapur. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari makhluk hidup dan umumnya tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Sampah ini memiliki sifat tahan lama dan seringkali memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kaleng, kaca, logam, kertas, styrofoam, dan tisu. Dan yang terakhir adalah sampah B3. B3 adalah singkatan dari kata bahan berbahaya dan beracun. Jenis sampah ini mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Sampah B3 memiliki sifat berbahaya seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksius, atau bersifat radioaktif. Contoh sampah B3 adalah baterai bekas, cat, pestisida, pelarut kimia, obat-obatan, dan bekas. Tahu nggak? Sampah kita bisa disulap jadi barang keren. Caranya? Pakai konsep 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce artinya kurangi sampah sejak awal. Misalnya bawa botol minum sendiri. Reuse itu pakai ulang barang supaya nggak langsung dibuang. Recycle, daur ulang barang jadi barang baru yang bermanfaat. Dengan 3R, kita bantu kurangi sampah dan selamatkan bumi. Mulai sekarang, yuk biasakan 3R bareng-bareng. Ingat, bumi cuma satu. Banyak yang mikir sampah itu cuma bikin kotor. Padahal kalau dibiarin, sampah bisa jadi pemicu bencana alam. Pertama, banjir. Tumpukan plastik dan sampah lain sering menyumbat saluran air. Menurut Kementerian PUPR, banjir Jakarta pernah diperparah gara-gara sampah yang nutupin saluran air. Kedua, longsor di TPA. Contohnya, tragedi di Cimahi tahun 2005. Longsoran sampah setinggi 60 meter menewaskan lebih dari 140 orang. Ketiga, kebakaran. Sampah yang membusuk menghasilkan gas metana gampang banget meledak atau kebakar. Kayak kebakaran besar di TPA Sarimukti tahun 2023. Dan jangan lupa, sampah juga bisa bikin pencemaran air dan bawa penyakit. WHO mencatat tumpukan sampah bisa jadi sarang nyamuk penyebab DBD, lalat penyebab diare, bahkan tikus pembawa penyakit yang bisa menular ke kita. Jadi jelas, sampah bukan sekadar masalah sepele, kalau nggak diurus, dia bisa berubah jadi bencana alam dan bencana kesehatan. Hai guys, aku baru-baru ini menyadari betapa banyak plastik sekali pakai yang kita gunakan di pos ini. Ya, tapi apa masalahnya? Plastik memang praktis kan? Tapi, Andi benar, plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Lihat, tas-tas plastik ini hanya digunakan sekali dan kemudian dibuang.
Mereka memenuhi tempat pembuangan sampah kita dan menyebabkan polusi plastik. Aku tidak tahu bahwa itu bisa menjadi masalah besar. Ya, plastik tidak mudah terurai dan berakhir di lautan, merusak ekosistem dan membahayakan satwa laut. Mari kita lihat video ini. Ini adalah realitas dari polusi plastik yang terjadi di negara Indonesia. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Indonesia saat ini menyandang sebagai negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu saset yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di Banten ini menunjukkan saja terkontaminasi ya. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga ya. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan apa? Makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang menunjukkan kata-kata agar tak terjalani ke pokok wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Wow, aku tidak tahu bahwa plastik bisa menyebabkan kerusakan begitu parah. Inilah solusinya. Tas belanja dari kain. Mereka tahan lama, dapat digunakan berulang kali, dan membantu mengurangi plastik sekali pakai. Tas ini tampak bagus, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua orang di kos juga menggunakan tas dari kain? Aku punya ide, kita bisa menyelenggarakan sebuah acara di kos ini dan memberikan tas belanja dari kain secara gratis kepada teman-teman kos kita. Bagus. Selain itu, kita bisa mengadakan diskusi singkat tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan manfaat menggunakan tas belanja dari kain. Mulai dari kos mereka sendiri, 3 teman ini berhasil meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi plastik dengan menggunakan tas belanja dari kain. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik?